dengan Ibu Siti Rahma Amir STMM. Selamat datang narasumber saya Mbak Besa. Sehat Pak Aldo ya? Sehat. Ibu sehat ya? Baik, langsung saja. Temanya menarik. Saya pun mengajak Anda untuk berinteraksi, memberikan informasi, pertanyaan barangkali dengan dua narasumber saya dengan tema kelangkaan gas LPG 3 kg. Silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kata langka ya, kami sih sepakat sama Pertamina tidak mengatakan bahwa itu langka karena sebenarnya barang itu ada, Mbak. Barang itu ada dan setiap hari ada pendistribusian. Upaya-upaya yang kami lakukan yaitu pertama, kami sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat memaksimalkan call pengaduan yang ada pada Dinas Perdagangan untuk mengetahui wilayah mana saja yang mengalami kelangkaan dalam artian tanda kutip. Upaya yang kami lakukan itu kami koordinasi terus dengan Pertamina sehingga sejak tanggal 16 sampai tanggal 20 itu ada tambahan kuota untuk Kota Parepare sebesar 1.120 tabung dari 16 sampai dengan tanggal 20. Nah, tanggal 29 ini menghadapi Hari Raya Idul Kurban itu lagi-lagi Pertamina menambahkan kuota sebesar 2.240 tabung. Jadi sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 kuota tambahan di Kota Parepare itu 7.840 tabung dengan tidak mengurangi kuota reguler yang ada di Kota Parepare sebesar 5.600 tabung per harinya. Seperti itu. Jadi kalau meminjam kata kelangkaan itu kami tidak mengatakan hal ini langka karena memang pada masa Idul Fitri sebenarnya yang kemarin itu kan sebenarnya di situ di tingkat masyarakat sudah terjadi panic buying ya, sudah ada panic buying, tetapi pertumbuhan ekonomi belum bergeliat kan. Nah nanti setelah Lebaran Idul Fitri itu ada kebijakan pemerintah pusat menormalkan. Nah endingnya di Idul Kurban ini terjadilah seperti ini. Pertama di momen Idul Fitri itu kami lebih mengatakan bahwa dia panic buying saja yang terjadi. Kemudian di Idul Kurban itu juga panic buying. Nah posisi sekarang jika dikatakan itu masih langka, ya itu pertama karena geliat pertumbuhan ekonomi sudah tumbuh. Kemudian hajatan kan sudah mulai. Nah lebih dipasok ke situ menurut kami. Jadi kedepannya kami sangat berharap kepada masyarakat untuk memaksimalkan kalau pengaduan yang ada pada kami karena Dinas Perdagangan sebagai tugas pokok dan fungsi mengawasi barang bersubsidi. Nanti kami yang perpanjangan tangan kami itu kami akan menyatakan kepada Pertamina bahwa wilayah-wilayah ini saja yang viral. Sedangkan itu kan tidak ada sama kami informasi itu. Yang adanya bahwa LPG langka gitu. Nah solusi masyarakat itu seperti apa yang kami tidak temukan selama ini. Seperti ini. Baik. Ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Rahmat. Kalau tidak langka, kenapa bisa susah didapat? Pertanyaan menarik. Silakan. Iya. Sebenarnya itu tadi yang disampaikan. Kami selalu menyampaikan kepada masyarakat, maksimalkanlah kalau pengaduan yang ada pada dinas kami sebagai tugas pokok dan fungsi mengawasi barang bersubsidi. Mungkin bisa kami sampaikan kalau pengaduannya 0822 599 86878 dan ini masih terus ada di running text-nya TV Peduli untuk informasi call pengaduan kami. Karena itu tadi saya sampaikan ya hajatan masyarakat, kemudian ya kondisi untuk menyeberang ke daerah tetangga itu mungkin bisa saja terjadi, tapi kami masih mempersenkan sekitar 20% saja mungkin ke daerah tengah. Nah, olehnya itu salah satu yang penting juga bagi kita yaitu pengawasan di daerah perbatasan. Itu yang sangat perlu untuk pengawasan LPG ke depan supaya tidak terjadi
pendistribusian ke daerah tetangga. Oke. Baik, tidak terjadi pendistribusian ke daerah tetangga. Oke, baik, saya ke Pak Aldo mungkin ingin dijelaskan dan menyikapi tema kita, apalagi sepertinya pemirsa kita lagi stay tune aktif nih. Silakan Pak Aldo. Terima kasih Bu Ika. Ya. Jadi betul tadi yang sudah disampaikan Bu Rahma, kita selama menjelang hari H dan juga pasca Idul Adha kemarin sudah memberikan penambahan alokasi ya. Jadi sebagai informasi tadi yang sudah disampaikan Ibu Rahma, per hari kita itu ada penyaluran LPG 3 kg sejumlah kurang lebih 5.600 tabung. Itu disalurkan setiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali hari Minggu. Kemudian di samping alokasi harian tadi, kita sudah menambahkan juga sejumlah total 13.440 tabung, atau mungkin kalau kita ekuivalenkan dengan hari kerja itu setara mungkin 2,5 hari kerja. Ini 13.440 tabung selama 5 hari? Itu selama, bukan, dari mulai tanggal 16 sampai ke tanggal kemarin terakhir kita kasih di 2 Agustus. Jadi setelah Idul Adha pun kita sudah berikan lagi tambahan alokasi. Nah, kami pun kemarin bersama dengan Bu Rahma dan dari bagian perekonomian di Polres pun sangat intens koordinasi. Jadi sebenarnya alokasi yang kita berikan setiap hari itu selalu kita salurkan ke pangkalan. Nah, namun ada beberapa titik tertentu saja yang kita indikasi di situ banyak sekali antrian. Nah, kami pun juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwasanya peruntukan LPG 3 kg itu adalah untuk rumah tangga dan usaha mikro. Jadi di sini rumah tangga pun tidak semua rumah tangga sebenarnya ya Bu ya. Jadi yang kita targetkan untuk 3 kg itu adalah rumah tangga tidak mampu. Nah, namun pada kenyataannya di lapangan itu masih banyak orang kaya ataupun orang mampu yang menggunakan 3 kg. Bahkan usaha mikro yang seharusnya menjadi target, usaha menengah bahkan usaha di atasnya pun masih ada juga yang menggunakan, yang mana mereka itu sebenarnya tidak dialokasikan untuk mendapatkan LPG 3 kg. Nah, disitulah juga kami mengharapkan kesadaran dari masyarakat bahwasanya kalau dari masyarakat ini merasa diri adalah bukan termasuk dari target atau golongan penerima LPG 3 kg, agar bisa beralih ke LPG yang non subsidi. Kenapa? Supaya karena LPG 3 kg ini kita diberikan kuota oleh pemerintah dan kita harus menyalurkan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan tersebut. Itulah kenapa bagi masyarakat yang mampu dan usaha menengah ke atas itu mereka sebaiknya sudah menggunakan LPG yang non subsidi supaya jatah atau alokasi yang sudah ditetapkan khusus bagi masyarakat miskin dan usaha mikro ini bisa terserap full ke yang berhak. Oke. Jadi pada posisinya sebenarnya untuk tabung melon ini sebenarnya diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin. Jadi mungkin dengan kata lain bahwa sebenarnya cukup seandainya orang menggunakan sesuai porsinya, begitu? Betul sekali ya, Mika. Kalau tepat sasaran itu kami yakin lebih dari cukup bahkan. Ya, tapi ya memang di lapangan kita belum bisa betul-betul mengontrol sampai ke titik di mana mereka membeli atau sampai menggunakan di dapurnya. Itulah kenapa di sini bersama juga Ibu Rahma kami mengharapkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan LPG yang sesuai peruntukannya. Oke. Karena memang fakta di lapangan memang seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai punya 4, 6 dalam satu. Oke. Baik. Tapi tentunya orang bertanya bagaimana solusi yang kemudian ditawarkan seperti itu dengan banyaknya alternatif seperti menggunakan tabung stroberi atau yang berwarna biru gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut kita baca dulu pertanyaan yang selanjutnya. Tadi dari Pak Ahmad, dari Ibu Sukina di Samsobari. Jadi di mana bisa didapat Bu dan mengadunya di mana? Maksudnya mungkin didapat gasnya. Ini udah keliling-keliling tapi tidak dapat. Silakan Ibu. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kami berharap masyarakat memaksimalkan call pengaduan yang ada di Dinas Perdagangan, karena di situ lewat call pengaduan nanti itu kami menyampaikan ke Pertamina, kemudian ke agen bahwa titik-titik ini yang masyarakat sangat sulit untuk memperolehnya. Mungkin bisa saya sampaikan lagi call pengaduan kami 0822 599 86878 seperti itu.
Untuk bisa dapat dan mungkin langsung bisa diarahkan bisa dapatnya di mana begitu Bu? Iya. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah sekarang kan seperti begini kondisinya, menyampaikan saja di media sosial bahwa jalan ini terjadi kelangkaan, maksudnya stok kosong. Itu kami sudah antisipasi, kami sudah melalui Pak Aldo sendiri, kemudian ada agen, langsung meminta untuk dilakukan pendistribusian ke situ, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kami menunggu sampai 3 hari, kalau masih misalnya masih langka, maka ya kemungkinan kami akan lakukan koordinasi dengan Pak Aldo sendiri untuk kami dapat lakukan operasi pasar seperti yang pernah kami lakukan. Oke, dan di situasi sekarang apakah itu memungkinkan operasi pasar saat ini? Kalau kami lihat di lapangan sendiri ya itu tadi hanya titik-titik tertentu saja mereka yang mengalami stok kosong. Jadi kalau tidak secara merata ya kami tidak bisa dulu melakukan karena hanya titik tertentu saja yang mengalami stok kosong. Dengan cara itu kami meminta kepada Pak Aldo untuk meminta kepada agen mendistribusikan ke tempat yang kosong tersebut. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Luar biasa. Dari Pak Sape di Sorea, apa solusinya Pak Aldo? Karena kemarin saya beli dengan harga 23.000, saya juga sebenarnya penerima manfaat, jadi dikatakan kita kategori masyarakat miskin seperti itu. Betul. Silakan Pak Aldo. Baik, karena pertanyaan langsung ke Pak Aldo. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk harga di pangkalan itu kita sudah memberikan ketentuan, mereka wajib menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu di harga 15.500. Nah, untuk harga di atas itu kami indikasikan adalah Bapak membeli di tingkat pengecer. Nah, kami mengharapkan Bapak bisa membeli ke pangkalan terdekat Bapak. Untuk bisa mengetahui pangkalan terdekat, Bapak bisa koordinasi dengan mungkin dari perangkat desa atau juga dari kelurahan. Mereka pasti memiliki data karena untuk pangkalan itu mereka harus mendaftarkan dulu di kelurahan menggunakan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Nah, nanti dari kepala desa atau lurah mengarahkan Bapak membeli pangkalan di mana. Kemudian apabila Bapak pada saat membeli di pangkalan yang terdekat dengan wilayah Bapak tersebut, ternyata stok sedang tidak ada, Bapak silakan ditanyakan ke pangkalan kapan akan dikirimkan lagi. Atau Bapak pun bisa mengadu ke hotline atau nomor yang tadi disampaikan Bu Rahma, supaya nanti kita bisa memprioritaskan pengiriman atau menambahkan suplai di wilayah yang terkait dengan Bapak. Jadi di sini memang untuk penyaluran itu kita buat semerata mungkin sekota Parepare supaya semua kecamatan, semua kelurahan itu bisa mendapatkan LPG. Karena sebagai info juga di sini kita sudah memiliki pangkalan di semua kelurahan di seluruh kota Parepare. Jadi pasti di wilayah terdekat Bapak pun pasti sudah ada pangkalan juga. Kami arahkan Bapak untuk membeli di situ dengan koordinasi dengan dari desa atau lurahnya untuk mengarahkan, dan apabila tadi masih belum terima atau Bapak mendapatkan indikasi tidak sesuai di pangkalan, silakan laporkan ke kami supaya kami bisa tindak lanjuti. Oke, baik. Terima kasih Pak Sape, dan tadi juga ada nomor yang bisa dihubungi ya untuk 08259986878. Saya masih menantikan untuk bergabung bersama kami di fanpage Facebook TV Peduli. Insya Allah akan kami akomodir semuanya. Kita akan kembali selepas yang berikut. Kita akan simak sekarang. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station 96.9. Radio Peduli.
Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Dan baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya barangkali teman-teman untuk kita baca dari Wahida. Wahida di Bambu Runcing. Saya sudah keliling tapi belum dapat Bapak Ibu. Kelilingnya kemana ini Bu? Dan nyarinya nyari apa dulu nih? Oke, silakan Ibu. Ya, untuk Ibu Wahida, tadi berapa kali saya sudah sampaikan ke call pengaduan kami, nanti kami fasilitasi untuk mengarahkan Ibu ke pangkalan mana yang terdekat dari tempat dari Ibu. Ya, seperti itu mungkin. Oke, jadi nanti kita share ya Bu ya, nomornya di 82 259 986878. Sudah dicatat itu Wahida, nanti langsung diarahkan kemana? Lebih dekat. Lanjut, Pak Asis Kelumpoe. Apa benar kelangkaan terjadi karena ada tabung yang dioper ke daerah lain? Oke, silakan. Iya. Ada yang menjawab? Pak Asis, ya tadi juga kami sudah sampaikan bahwa fenomena itu bisa saja terjadi karena kami akui bahwa pengawasan memang sangat diperlukan pengawasan ketat di perbatasan. Nah, mungkin kedepannya dengan adanya fenomena setiap tahun adanya kelangkaan, ya kami nanti mengusulkan untuk bisa koordinasi terintegrasi di beberapa di beberapa tempat perbatasan itu untuk penjagaan ketat sehingga kelangkaan gas yang menyeberang ke daerah lain itu bisa diminimalisir, seperti itu. Kami upayakan untuk itu. Oke, tapi silakan Pak. Sedikit saya tambahkan juga dari pertanyaan Pak Asis Kelumpoe. Untuk indikasi LPG yang menyeberang lintas daerah itu mungkin saja terjadi, namun pelakunya itu kami yakinkan itu adalah oknum. Jadi di sini untuk agen atau pangkalan itu mereka sudah diwajibkan untuk menyalurkan sesuai dengan wilayah penyaluran mereka di mana. Apabila Bapak dan Ibu atau ada yang melihat ada indikasi dari agen atau pangkalan yang dengan sengaja mereka menyalur keluar wilayah, agar bisa disampaikan ke kami supaya kami bisa berikan tindakan tegas. Oke, baik. Jadi ada sanksi yang akan diberikan Pak Aldo ya? Sanksi kalau itu yang dilakukan oleh agen atau pangkalan. Oke, jadi ini penting untuk Pak Asis dicatat. Ada lagi yang masuk? Oke. Jadi Pak Asis jangan ragu-ragu jika mungkin menemukan yang seperti ini
kembali ke segmen sebelumnya, penggunaan yang sesuai fungsi. Ini yang harus kita garis bawahi bersama. Nah, dan informasi meskipun sudah berseliweran dan saya kira banyak yang menggunakan tabung stroberi, tapi tidak ada salahnya kita menginformasikan kembali kepada pemirsa di luar bagaimana sebenarnya serta harga daripada tabung-tabung tersebut. Dari perdagangan atau dari Pertamina? Ya, mungkin bisa dari saya. Terima kasih, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal juga. Jadi selain dari LPG 3 kg, kita pun juga memiliki varian yang lain, yaitu LPG kemasan 5,5 dan kemasan 12 kg. Yang mana itu kita menyebut dengan brand Brightgas. Nah, di sini untuk Bapak dan Ibu, berbeda dengan LPG 3 kg, LPG non subsidi ini ada kemudahan pelayanan, di mana Bapak dan Ibu bisa memesan tabungnya itu melalui call center kami di 135. Jadi Bapak dan Ibu yang misalkan saat ini masih memiliki 3 kilo atau ingin memiliki LPG yang non subsidi, kita pun juga ada program trade-in atau tukar tabung. Di sini Bapak dan Ibu yang sudah memiliki 3 kg bisa ditukarkan dengan LPG Brightgas yang 5,5. Nah, dan berapa tabung melon bisa ditukarkan, Pak? Bisa ditukarkan 1 tabung melon, bisa juga ditukarkan 2 tabung melon. Nah, untuk biaya tambahannya itu kalau Bapak dan Ibu menukarkan 1 tabung melon itu cukup menambahkan biaya sekitar 130 sampai 150 ribu tergantung wilayah pengirimannya, karena ongkos kirimnya akan bervariasi. Dan kalau untuk 2 tabung melon, Bapak dan Ibu cukup menambahkan biaya isi ulangnya saja. Jadi menukar 2 tabung melon ke 1 tabung 5,5, Bapak dan Ibu cukup menambahkan biaya untuk isi ulangnya saja sudah mendapatkan tabung 5,5 beserta isinya. Iya, jadi untuk harga isi ulangnya di 5,5 kilo itu kisaran sekitar 75 sampai 80 ribu per tabungnya. Dan yang bisa kami tekankan di LPG non subsidi ini adalah itu tidak ada kuotanya. Jadi kapanpun, berapapun Bapak dan Ibu membutuhkan, kita siap mensuplai. Kalau seumpama hari ini kalau pas kita ketemu di Paldo, ada tiba-tiba masyarakat, Paldo, saya mau tukar tabungku, gitu, yang melon 2, langsung kemana nih? Bisa langsung ke telepon ke call center kami di 135. Nanti di call center akan dipandu Bapak dan Ibu sesuai dengan wilayahnya di mana, dan juga nanti akan langsung dikirimkan oleh agen ke rumah Bapak dan Ibu. Oh, mungkin masyarakat langsung datang ke Pertamina atau kemana? Enggak ya, mereka mungkin berpikir lebih ringkas gitu. Bukan ya? Kalau di Pertamina tidak, gitu. tapi itu kalau di call center itu langsung diarahkan ke outlet terdekat. Atau outlet di sini adalah yang menjual LPG non subsidi. Nah, di situ nanti langsung dari agennya yang akan mengirimkan ke rumah Bapak dan Ibu langsung. Oke. Jadi ini berarti untuk pemirsa di rumah, dan sudah ada solusi yang ditawarkan yang ingin menukar. Sudah disampaikan Pak Aldo, 1 tabung melon tambah 150 ribu aja. Kemudian untuk 2 tabung tinggal ditambah isi ulangnya kisaran 75 ribu sampai 80 ribu rupiah. Oke, baik, kita masih banyak yang ingin disampaikan, pemirsa juga. Kita tutup ya pertanyaannya sampai di sini. Bagi yang ingin bergabung, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Dan yang terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan seputar jangan perlu resah atau apa, kan sebenarnya bukan masalah besar ya, gitu ya untuk sebagian orang. Silakan. Ya, menghadapi fenomena yang kelangkaan yang setiap tahun terjadi, kami dari Dinas Perdagangan selaku memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi barang bersubsidi, itu kami sangat berharap untuk memaksimalkan kolom pengaduan yang ada sehingga solusi-solusi itu dapat dengan mudah masyarakat dapatkan. Jadi tidak hanya berhenti di media sosial saja, tapi kami dapat melakukan tindakan-tindakan seperti apa jika di tingkat masyarakat itu mengalami kelangkaan. Sekali lagi kami menghimbau untuk dapat memaksimalkan kolom pengaduan yang ada pada dinas kami, dan kami akan bantu untuk itu jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas bersubsidi ini. Seperti itu dari kami. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dari Pak Aldo ke Pertamina, silakan. Ya, mungkin seperti kurang lebih yang sudah disampaikan Bu Rahma, intinya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu masyarakat di Kota Parepare untuk jangan panik. Jadi jangan mudah termakan dengan isu yang mengatakan kelangkaan LPG, karena penyaluran itu kita lakukan setiap hari dari Senin sampai Sabtu
dengan kurang lebih perharinya 5.600 tabung untuk wilayah Kota Parepare ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang pada saat itu mencari gas di pangkalan untuk kebutuhan kosong, coba tunggu saja, besok mungkin ada penyalurannya. Kebetulan mungkin hari itu penyaluran pagi dan Bapak dan Ibu baru datang mungkin siang atau sore. Penyaluran itu setiap hari selalu ada, dan apabila Bapak dan Ibu ada keluhan atau kendala yang mengatakan susah dapat dan sebagainya, silakan call ke kontak center yang tadi disampaikan oleh Ibu Rahma. Nanti akan kita arahkan Bapak dan Ibu untuk mengambil di pangkalan atau pangkalan yang terdekat di wilayah Bapak dan Ibu. Intinya adalah di sini kami dari Pertamina dan juga pemerintah daerah selalu memastikan bahwasanya penyaluran di lapangan itu semuanya kondusif sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah, dan kami juga mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu masyarakat Kota Parepare supaya bisa menggunakan LPG yang sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Oke, baik. Ini semoga menjadi cara bersama ya, dan garis garis yang bisa saya ambil di kesempatan kita kali ini bahwa pemerintah daerah dan Pertamina pastinya selalu memastikan penyalurannya secara efisien, secara kondusif. Apalagi tadi sudah ada pencerahan dari Pak Aldo bahwa sebenarnya pendistribusian yang dilakukan setiap hari. Hanya mungkin ada yang pagi, ada yang siang mungkin, dan karena kebutuhan banyak, jadi pas ibu datang habis gitu. Jadi gitu, jadi mungkin lebih koordinasi ke penjualnya gitu. Kira-kira datangnya besok jam berapa ya? Gitu. Jadi kalau sebenarnya pendistribusian itu hampir setiap hari, kita mungkin harus garcep ya, cepat untuk mendapatkan gasnya. Dan yang paling utama dari perbincangan kita yang luar biasa pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menggunakan sesuai hak kita, dan kalau dilakukan pastinya sudah tidak terjadi lagi istilah kelangkaan demikian. Oke, kita sudah di pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak saya yakin yang ingin bertanya lagi. Terima kasih untuk Pak Rahmat, Pak Sape, Ibu Walida, dan juga Pak Asis Gulungkue. Terima kasih sudah stay di TV Peduli, dan terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan menjawab pertanyaannya tadi ya, dari dua narasumber saya, Bu Sekretaris dan juga Bapak Aldo dari Kota. Saya pamit, terima kasih sekali lagi Pak Aldo, selamat bekerja Ibu. Terima kasih. Salam buat keluarga ya. Saya pamit saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.